Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, Selamat datang kembali di kelas kita, kelas evaluasi pembelajaran ya. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan banyak membahas tentang macam-macam tes. Kalau sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang pengertian, eh, tes, evaluasi, pengukuran, dan penilaian ya. Kita juga banyak membahas tentang perbedaan-perbedaan terminologi eh, tes, penilaian, pengukuran dan evaluasi. Eh, Kalau pertemuan kali ini kita banyak membahas tentang eh, contoh atau jenis-jenisnya ya. Eh, Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa untuk mengukur kemampuan atau intelijensi seseorang atau mengukur sikap seseorang dibutuhkan alat ukur ya yang disebut dengan tes ya. Dan itu juga kita sudah bahas sebelumnya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita banyak membahas tentang alat ukur itu sendiri atau tes. Ya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang macam-macam tes tertulis. Ya, di sini ada pengertian tes ya. Tes adalah himpunan atau pertanyaan yang harus dijawab atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih atau ditanggapi atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh orang yang dites dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu dari orang yang dites. Nah, di sini saya menggarisbawahi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu untuk mengukur ya, untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu. Jadi untuk melakukan pengukuran dibutuhkan alat yang disebut dengan tes. Nah, tes tertulis itu sendiri adalah tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada siswa dalam bentuk bahan tulisan. Nah, tujuan penggunaan tes ya, yang pertama diagnosa siswa, mendiagnosis kekuatan dan kelemahan. Nah, kemudian yang kedua menilai kemampuan siswa, ya, keterampilan dan pengetahuan atau pemahaman. Nah, biasanya diukur kognitif siswa ya sebelum dan biasanya ada pre dan pretest dan posttest ya biasanya dilakukan untuk mengetahui pemahaman atau keterampilan atau kemampuan siswa sebelum dan sesudah belajar ya. Nah, itu semua kita membutuhkan alat yang disebut dengan tes. Kemudian sertifikasi. Nah, dalam tahap sertifikasi jika ingin menjadi seorang guru yang profesional atau dosen yang profesional, eh, para peserta mulai mengikuti beberapa tahap ya dan salah satunya adalah tes ya, ada tes baik itu tes bahasa Inggris maupun tes kemampuan akademik itu juga kadang kita temui ya dalam proses-proses dalam sertifikasi. Kemudian seleksi ya, seleksi masuk perguruan tinggi, seleksi untuk menjadi seorang aparatur sipil negara ASN ya, itu semua membutuhkan tahap ya, itu semua uh, memenuhi beberapa tahap dan salah satu tahap yang dilakukan adalah tes. Kemudian monitoring standar pendidikan. Nah ini juga penting ya bagi pemangku kepentingan di satuan pendidikan bahwa untuk mengukur standar pendidikan itu biasanya diadakan tes secara nasional. Kalau dulu disebut dengan ujian nasional ya. Dan ini bertujuan untuk mengukur standar pendidikan. Nah, mungkin sekarang namanya sudah berbeda, namun tujuannya sama ya untuk mengukur standar nasional pendidikan. Nah, itu juga membutuhkan alat ukur yang disebut dengan tes. Selanjutnya bentuk soal tes tertulis. Ya, bentuk soal tes tertulis ada dua. Yang pertama objektif ya.
tes objektif yang meliputi pilihan ganda, bentuk soal, 2 pilihan jawaban, kemudian menjodohkan. Dan bentuk yang kedua yaitu non-objektif yang meliputi isian atau melengkapi, yang kedua jawaban singkat atau pendek, dan yang terakhir adalah soal uraian. Nah, ini yang akan kita bahas secara rinci nanti, apa itu jenis-jenis tes objektif dan apa yang disebut dengan non-objektif test. Ya. Namun perlu saya jelaskan juga bahwa tes objektif dan non-objektif ini masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan. Nah, untuk tes objektif, ya, kenapa disebut tes objektif? Mengapa dikatakan tes objektif? Karena untuk memeriksa tidak dibutuhkan manipulatif, ya, karena jawabannya hanya dua, ya. Kalau tidak benar, salah, ya. Jawabannya kalau benar dapat 1, kalau salah dapat 0. Ya, itu yang disebut dengan objektif. Ya. Kemudian non objektif itu jawabannya bisa dimanipulatif. Ya, jika diperiksa oleh dua pemeriksa, ya, bisa saja berbeda cara memeriksanya, sehingga itu disebut dengan non objektif karena memberikan skornya itu dapat dimanipulatif dalam artian bahwa dapat memiliki rasio, ya. Jadi bukan 0 atau 1 gitu, ya. Jadi bisa saja memiliki rentang dari 1 sampai 5 atau 1 sampai 2 gitu. Jadi bukan salah benar, ya. Itu yang disebut dengan tes objektif. Nah, untuk tes objektif keunggulannya adalah mudah untuk memeriksa. Jadi bagi yang pemberi tes itu pada saat memeriksa itu mudah karena hanya melihat benar salah. Nah, jawabannya jelas dan jelas sehingga kuncinya pun jelas sehingga pada saat memeriksa itu mudah. Nah, non objektif itu memeriksanya itu lama, membutuhkan waktu karena harus dibaca, harus dipahami, karena jawaban siswa itu berbeda-beda, ya. Jadi yang kita lihat adalah kontennya sehingga dapat diberikan rentang jawaban apakah dari 1 sampai 5. Nah, ini agak rumit memeriksanya. Namun keunggulan untuk non objektif itu pada saat membuatnya itu mudah, ya. Membuatnya itu mudah. Sedangkan tes objektif itu pada saat kita membuat itu agak rumit, ya. Apalagi pilihan ganda itu ada pertanyaan dan diikuti oleh beberapa pilihan. Nah, itu yang membuat tes objektif ini agak sulit dalam menyusunnya dibanding dengan tes non objektif. Nah, baik, yang pertama kita bahas tentang pilihan ganda, ya, pilihan ganda. Soal pilihan ganda adalah soal yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Jadi ada pertanyaan, kemudian diikuti oleh beberapa pilihan. Secara umum, setiap soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal yang saya sebutkan tadi, ada pertanyaan, dan pilihan jawaban atau option. Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh. Ya. Nah, dari setiap jawaban itu kita akan memilih yang paling tepat. Dan yang lain itu adalah pengecoh atau distractor, gitu, ya. Ini yang sulit, ya. Ini yang sulit kita susun, ya. Kenapa? Karena dari setiap jawaban itu, dari setiap pilihan itu harus kita siapkan pengecoh. Nah, untuk menentukan pengecoh ini agak sulit, ya, karena jawaban itu agak mirip-mirip. Nah, ini yang membuat kita agak kesulitan dalam menyusunnya. Selanjutnya, nah ini. Nah, selain itu ada juga keunggulannya.
Keunggulannya mengukur berbagai jenjang kognitif dari ingatan sampai dengan evaluasi. Nah, karena skopnya luas ya, uh, karena terdiri dari beberapa opsi ya, sehingga mengukurnya itu uh, lebih kepada berjenjang ya. Berjenjang maksudnya bahwa bisa dari segi kognitif maupun mengevaluasi sebuah proses. Nah, kemudian perskorannya itu mudah. Nah, ini yang tadi kita sudah jelaskan ya, karena bentuk pilihan ganda ini masuk dalam kategori tes objektif. Nah, ini perskorannya mudah, cepat, objektif. Nah, dulu kita masih ingat dulu ketika kita uh, disuruh oleh guru untuk membantu memeriksa, biasanya kita lebih senang ya memeriksa pilihan ganda dibanding esai atau uraian. Yang selanjutnya, bentuk ini sangat tepat untuk ujian yang pesertanya sangat banyak atau yang sifatnya massal. Nah, kenapa? Karena yang kita pikirkan adalah memeriksanya itu. Bayangkan jika se-Indonesia ujian nasional itu atau ujian sekolah itu dalam bentuk uraian, nah berapa banyak orang yang harus memeriksa? Belum tentu juga pada saat diperiksa itu jawabannya sama atau pas ya di antara beberapa yang memeriksa. Nah, sehingga untuk tes pilihan ganda ini cocok untuk skala yang besar ya, seperti ujian kenaikan kelas, ujian sekolah, dan ujian akhir nasional. Nah, namun juga pilihan ganda ini memiliki keterbatasan, memerlukan waktu yang relatif lama untuk menulis soalnya. Nah, itu tadi yang kita bahas ya, bahwa menyusunnya itu membutuhkan waktu yang lama. Sulit membuat pengecoh. Ya, sulit membuat pengecoh ya. Dan berfungsi. Nah, banyak orang yang membuat pengecoh tapi tidak berfungsi. Nah, yang dimaksud homogen dan berfungsi itu adalah pengecoh itu benar-benar bisa menjadi jebakan bagi peserta tes yang ketika dilihat sepintas seperti jawaban yang sebenarnya, padahal itu adalah pengecoh. Nah, karena pilihan ganda ini kita harus memilih pilihan yang paling tepat. Nah, ada yang tepat, tapi biasanya juga ada yang paling tepat. Nah, itulah pilihan ganda. Nah, terdapat peluang untuk menebak kunci jawaban. Nah, ini juga keterbatasan. Jadi banyak orang yang mengerjakan pilihan ganda itu waktunya 60 menit, tapi hanya 10 menit. Kenapa? Karena menebak kunci jawaban, ya, menebak jawaban itu. Nah, ini semua keterbatasan yang dimiliki oleh tes pilihan ganda. Nah, selanjutnya bentuk soal dua pilihan jawaban, ya. Bentuk soal ini menuntut peserta tes untuk memilih dua kemungkinan jawaban. Ini juga termasuk tes objektif karena jawabannya ya atau tidak, atau benar atau salah. Nah, contohnya, contoh soalnya ini ya. Di sini ada hanya dua opsi, yaitu benar dan salah. Salah satu contohnya, perputaran bumi pada porosnya menyebabkan terjadinya siang dan malam. Apa itu benar atau salah? Ya, nah itu salah satu contoh bentuk soal dua pilihan jawaban. Ada juga pertanyaan yang jawabannya hanya iya atau tidak. Nah, itu juga termasuk contoh soal dua pilihan jawaban. Ya, jadi benar dan salah atau ya dan tidak. Nah, ini juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Jadi jika dibutuhkan dan kita membutuhkan soal ini untuk mengukur kemampuan siswa, bisa kita buat ya untuk bahan refleksi terhadap siswa untuk mengukur kemampuan mereka. Kemudian bentuk soal menjodohkan. Nah, menjodohkan ini sering kita lihat ya, sering kita jumpai. Namun saat ini bentuk soal-soal seperti ini ya cocoknya untuk anak-anak yang di SMP atau SMA ya. Kalau untuk mahasiswa sudah tidak disarankan. Sama seperti tadi ya, soal menjodohkan itu. Soal yang untuk dua jawaban ya.
untuk dua pilihan jawaban. Nah, tapi perlu untuk diketahui karena adik-adik mahasiswa nantinya akan menjadi seorang guru, dan ini sering kita jumpai di siswa-siswa ya. Contohnya seperti ini. Jadi biasanya ada pertanyaan, ya, ada pernyataan, ya, untuk dijodohkan. Ya. Soal bentuk menjodohkan terdiri dari dua kelompok pernyataan, ya. Kelompok pertama ditulis pada jalur sebelah kiri biasanya, ya. Kemudian yang kedua itu ditulis pada jalur sebelah kanan. Biasanya pertanyaan soal atau pernyataan stimulus itu berada di sebelah kiri, dan pernyataan berupa jawaban atau respon itu berada di sebelah kanan. Ini biasa kita jumpai. Cara mengisinya biasanya kita menuliskan poin A, B, C, D di ujung ini biasanya, atau membentuk garis panah untuk menghubungkannya. Biasanya seperti itu. Baik, selanjutnya bentuk soal isian. Nah, ini sudah masuk non objektif ini, ya, karena jawabannya bisa berarti bukan benar salah, ya, tapi bisa saja memiliki makna yang sama, ya. Jawabannya salah tapi maknanya sama. Nah, itu yang disebut dengan non objektif. Soal isian itu menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban singkat berupa kata, frase, angka atau simbol. Nah, jenis soal itu ada dua, ya, melengkapi dan asosiasi. Nah, Gunung Kerinci ini contoh, ya. Gunung Kerinci terletak di provinsi. Nah, ada biasa titik-titik dan harus kita isi. Biasanya jawabannya itu berada di dalam kurung, ya, untuk memasukkan ke dalamnya. Nah, biasanya ada pilihan, ya. Biasanya di dalam kotak biasanya ada pilihan untuk mengisi titik-titik itu, ya. Biasanya di tes-tes bahasa Inggris biasa kita jumpai seperti itu. Kemudian asosiasi untuk menghubungkan, ya, menghubungkan pernyataan dengan jawaban. Nah, biasanya tidak disediakan, ya, tidak disediakan, dan itu biasanya kita isi. Ini menurut pemahaman kita. Ya, selanjutnya jawaban singkat. Nah, jawaban singkat ini biasanya esai, ya, esai jawab, tapi jawabannya itu hanya paling banyak biasanya 2 atau satu, paling banyak biasanya 1 paragraf, ya. Jawaban singkat ini merupakan tes non objektif. Nah, ini yang disebut tes non objektif. Mengapa? Karena jawaban yang diberikan oleh siswa itu berupa makna, ya, berupa kata-kata yang diberikan, sehingga perlu untuk diperiksa dan nilainya itu memiliki rentang. Biasanya 1 atau sampai 3 atau 1 sampai 5. Nah, contoh soalnya itu bisa berupa kalimat pertanyaan atau kalimat perintah. Nah, contoh, siapakah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi? Nah, ini jawabannya harus dituliskan, ya, bukan dipilih, sehingga dia masuk non objektif. Kemudian untuk kalimat perintah, sebutkan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Nah, ini pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi itu harus dituliskan, tidak bisa dipilih. Nah, berbeda dengan tes objektif itu mempersempit jawaban siswa, hanya dipilih ya atau tidak, atau benar atau salah, atau memilih option. Kalau ini kita tidak memilih, ya, tapi untuk dituliskan, sehingga disebut dengan tes non objektif. Sebenarnya bentuk soal uraian. Nah, uraian ini sangat-sangat membutuhkan jawaban yang ekstra, ya, bagi siswa, karena jawabannya bisa 1 sampai 2 paragraf, ya. Dan ini
teknik pengukurannya harus ada ya. Teknik pengukurannya harus ada. Ya, kita lihat dulu pengertiannya ya. Soal bentuk uraian itu adalah suatu soal yang jawabannya menuntut siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan. Nah, tes uraian ini membutuhkan gagasan-gagasan seorang siswa. Pertanyaannya menuntut untuk mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajari dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis. Nah, tes writing ini juga termasuk tes uraian. Ya. Nah, ternyata tes uraian ini ada dua. Ya. Ada tes uraian objektif dan ada tes uraian non-objektif. Nah, sekali lagi bahwa objektif itu dilihat dari cara pemberian skornya. Ya. Jadi tes objektif itu dilihat dari cara pemberian skornya. Nah, ditentukan oleh cara pemberian skornya. Jika skornya dibatasi, maka itu disebut dengan objektif. Jika skornya tidak dibatasi, maka disebut dengan non-objektif. Ya, nah, mari kita lihat contohnya. Ya, saya akan stop sharing screen dulu. Saya akan menunjukkan contoh. Karena tidak dimuat dalam PowerPoint, jadi saya buat tersendiri. Nah, ini dia. Coba kita lihat ya, contoh soal uraian objektif. Ini biasanya dibutuhkan dalam soal uraian untuk pelajaran matematika dan atau pendeknya hitung-hitungan ya. Dan prosesnya itu harus dinilai secara objektif. Ya, meskipun tahap akhirnya nanti ada rentang ya, tapi untuk pemberian skor dari setiap prosesnya itu harus dinilai secara objektif sehingga disebut uraian objektif. Karena langkah-langkahnya itu setiap prosesnya itu harus kita nilai dan nilainya itu dibatasi ya, dibatasi angkanya sehingga tidak dapat kita berikan manipulatif di sana karena jawaban-jawaban dari setiap proses itu pas ya dan tidak dapat dikembangkan nilainya ya. Maksudnya adalah nilai yang diberikan itu tertutup. Nah, coba kita lihat. Nah, ini soal kimia ya, soal kimia. Sebanyak 1 kg pada suhu 0 derajat Celcius dicampur dengan air 2 kg dan seterusnya. Kemudian disuruh instruksinya hitunglah suhu akhir campuran dan massa es yang melebur. Nah, coba kita lihat ini yang sebut tadi bahwa memiliki pedoman penskoran. Nah, ini ya. Nah, coba kita lihat langkah-langkahnya. Nah, siswa dituntut untuk menjawab tes uraian ini, namun setiap prosesnya itu diberikan nilai. Ya. Seperti misalnya langkah pertama, mengaplikasikan rumus yang pertama, itu dinilai. Jika skornya benar, maka diberikan 1. Jika hasilnya salah, maka diberikan 0. Nah, ini yang disebut dengan pemberian skor secara terbatas. Ya. Hanya 1, 0. Namun skor maksimumnya ada. Jika menjawab, jika langkah pertama itu salah, maka diberikan 0. Sehingga kemungkinan skornya bisa kurang dari 7. Nah, itu yang disebut tadi bahwa tes uraian itu memiliki rentang jawaban ya, tidak tertutup. Namun, kenapa disebut objektif? Karena setiap langkah-langkahnya itu dibatasi prosesnya. Setiap prosesnya itu diberikan nilai, namun dibatasi ya, tertentu, nilainya tertentu antara 0 dan 1. Nah, itu yang disebut dengan objektif. Untuk soal uraian non-objektif, itu setiap prosesnya itu memiliki rentang jawaban ya, memiliki skala atau rentang jawaban, rentang nilai ya. Dan itu bisa saja 1 atau 2 ya, tergantung dari makna yang disampaikan. Nah, seperti contoh, buatlah karangan dengan topik meningkatkan minat baca siswa. Nah, ini tes tertulis ya. Sebanyak kurang lebih 150 kata. Nah, jadi kita dituntut menulis 150 kata dan setiap tulisan kita itu akan diberikan skor. Skornya itu memiliki skala ya, rating scale ya.
rentang angka misalnya, ini juga bisa disebut dengan rubrik atau rubrik skor ya, penilaian dalam bentuk rubrik. Nah, coba kita lihat ini, kesesuaian antara judul dan isi cerita. Nah, ini bisa jika judul sesuai dengan isi cerita, maka nilainya 2. Judul agak sesuai dengan isi cerita, maka dapat 1. Judul tidak sesuai dengan isi cerita, jawabannya 0. Nah, ini yang disebut dari satu komponen itu bisa saja lebih dari 1. Ya, lebih dari 1 nilainya. Nah, tergantung cara kita memeriksa dan cara kita memeriksa dan makna yang diberikan dan makna jawaban yang diberikan oleh peserta tes. Nah, sehingga pada saat kita memeriksa, ya, biasanya reliabilitasnya itu biasanya menyimpang biasanya antara penilai 1 dengan penilai 2, karena makna yang diberikan oleh pemeriksa tadi biasanya berbeda-beda, sehingga itu yang disebut dengan objektif. Bisa saja penilai pertama jika menggunakan rubrik ini ya, dengan pada saat pemberian skor writing ini, biasanya bisa saja penilai pertama itu memberikan nilai 1 untuk judul ya dan isi cerita, dan penilai yang kedua itu memberikan 2. Nah, ini yang disebut dengan tidak objektif ya, karena bisa saja berbeda. Nah, begitu juga dengan ketepatan penulisan ejaan. Nah, bisa saja penilai 1 memberikan nilai 1, sementara penilai 2 memberikan nilai 2. Atau sebaliknya, penilai 1 memberikan nilai 2 dan penilai 2 memberikan nilai 3. Nah, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan tidak objektif. Nah, apa itu bisa diterima? Lalu pertanyaannya, bagaimana jika itu terjadi? Nah, ada yang disebut dengan reliability. Nah, ini yang akan diukur ya. Alat tes ini alat rubrik inilah yang biasanya diukur ya. Jika rentangnya antara penilai 1 dengan penilai 2 itu jaraknya jauh, itu yang disebut dengan alat ukurnya atau alat rubriknya itu tidak reliable. Nah, jadi yang diterima adalah kemungkinan 1 atau 2 itu perbedaan rentang 1 atau 2 itu masih bisa diterima. Tapi jika perbedaannya 1 dan penilai satunya 3, nah itu biasanya dilihat reliabilitasnya tidak bagus, sehingga pedoman penskoran ini tidak dapat diterima. Nah, sehingga sebelum kita membuat pedoman skoran, sebelum kita membuat tes itu biasanya kita melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini agar ketimpangan antara penilai 1 dan penilai 2, khususnya pada penilaian uraian itu tidak terjadi ketimpangan yang terlalu jauh, tidak ada interferensinya tidak terlalu jauh ya, misalnya antara 1 sampai 1 dan 3 ya, minimal 1 dan 2. Nah, ya ini salah satu kelemahan ya, boleh dikata ini adalah salah satu kesulitan yang dilakukan apabila kita ingin membuat tes non objektif ya, yaitu tes uraian ya, tes uraian. Nah, saya kira cukup ya. Saya kembalikan ke slide yang tadi. Itu tadi adalah contoh ya, contoh tes uraian. Jadi saya bisa simpulkan bahwa tes uraian itu jawabannya bisa berubah 1 sampai 2 atau 3 sampai 5 paragraf ya. Dan kalau di hitung-hitungan atau matematika, pelajaran matematika itu ada tahap-tahap proses yang harus dilalui tes uraiannya ya. Jadi saya jelaskan kembali bahwa tes uraian ini atau soal uraian ini ada 2, soal bentuk uraian objektif ya. Maksudnya pada saat memberikan skornya itu, tahap prosesnya itu objektif dalam pemberian skornya ya. Kemudian soal uraian non objektif itu tadi berupa tulisan dan pemberian skornya itu dalam bentuk rating scale atau rubrik memiliki rentang penilaian. Nah, mengapa disebut objektif? Karena penilai 1 dan penilai 2
di uraian objektif itu pasti penilaiannya sama. Ya, pasti penilaiannya sama karena jawabannya pasti ya. Setiap prosesnya pasti jawabannya sama. 3 tambah 2 sama dengan 5. Jika penilai melihat itu selain dari 5, maka jawabannya pasti salah ya. Dan masing-masing memiliki persepsi yang sama. Nah, soal uraian non objektif ya, pada saat kita memberikan skornya, bisa saja penilai 1 dan 2 itu berbeda persepsinya. Nah, itu yang disebut dengan non objektif. Nah, saya kira itu penjelasan saya tentang macam-macam tes ini. Saya simpulkan kembali ya, bahwa macam-macam tes itu ya, macam-macam tes itu ada tes objektif dan non objektif ya. Tes objektif itu berupa pilihan ganda, bentuk soal 2 pilihan jawaban, dan menjodohkan ya, tadi sudah dijelaskan. Dan non objektif itu berupa isian atau melengkapi, dan jawaban singkat atau pendek, atau dan soal uraian. Nah, tadi sudah kita jelaskan banyak ya. Saya berikan kesimpulan akhir bahwa mengapa disebut objektif, tes objektif, karena dilihat dari pemberian skornya ya. Pemberian skornya yaitu jawabannya tepat ya. Tepat, salah, atau benar. Nah, itu disebut dengan tes objektif. Jika benar mendapatkan nilai 1, dan jika salah mendapatkan nilai 0. Sedangkan non objektif itu tidak dapat kita katakan salah atau benar ya. Non objektif itu tidak dapat kita katakan salah atau benar, tapi dapat dikatakan jawabannya baik atau buruk ya. Nah, itu perbedaannya. Saya ulangi, tes objektif itu dapat dikatakan benar atau salah. Jika non objektif itu baik atau buruk ya jawabannya. Sehingga penilaiannya itu relatif ya, bisa saja 2 atau 3 atau 1. Nah, saya kira cukup penjelasan saya tentang bentuk soal tes ya. Dan pertemuan berikutnya kita akan berlatih ya membuat tes ya, berlatih membuat tes. Namun sebelumnya kita harus pelajari tentang bagaimana menentukan tingkat kesulitan dan bagaimana mempersiapkan tes itu sendiri melalui kisi-kisi atau pembuatan kisi-kisi. Nah, ini hanya pengenalan, dan ke depan kita akan lebih banyak praktek tentang bagaimana menyusun tes. Namun sebelumnya kita akan mempelajari bagaimana menentukan kesulitan dan bagaimana merancang atau merencanakan bagaimana merancang tes ya melalui kisi-kisi atau blueprint. Kalau bahasa Inggrisnya disebut dengan table of specification. Saya kira cukup. Semoga penjelasan saya ini mendapat manfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas bentuk ujian tes lisan pada ujian sekolah. Sebagaimana kita tahu, bentuk ujian di ujian sekolah kali ini sangat beragam pilihannya, tidak harus merupakan tes tertulis, namun ujian sekolah di satuan pendidikan bisa memilih antara lain adalah dalam bentuk tes lisan. Kelebihan tes lisan adalah dapat menilai pengetahuan siswa secara presisi. Namun demikian memiliki kelemahan, yaitu hanya sedikit KD atau kompetensi dasar yang dapat dinilai dan butuh waktu yang lama untuk memberikan bentuk tes ini kepada semua peserta didik. Nah, pengertian dari tes lisan adalah pertanyaan-pertanyaan di mana diberikan guru secara lisan dan siswa menjawab atau merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Berdasarkan jawaban siswa, guru melakukan penilaian. Siswa akan cenderung cemas saat tes lisan. Guru membantu dengan tidak langsung memberikan pertanyaan yang berat. Tes lisan mengikuti fase pertanyaan pendahuluan, pertanyaan inti, dan penutup ya. Artinya mungkin Bapak dan Ibu guru bisa membantu dengan tidak langsung memberikan tes yang berat, tetapi
melewati fase pertanyaan pendahuluan, baru pertanyaan inti, dan kemudian pertanyaan penutup. Kompetensi yang diukur adalah aspek pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, pengambilan keputusan, keterampilan berkomunikasi, keterampilan berpikir kreatif siswa sesuai dengan SKL, KI, dan KD. Nah, selain itu pada tes juga dapat dinilai sikap santun atau kepercayaan diri. Langkah-langkah penilaian: sekolah memutuskan bentuk penilaian tes lisan, sekolah menyusun kisi-kisi dan mengembangkan instrumen daftar pertanyaan tes lisan dan rubrik. Kemudian sekolah mengomunikasikan penilaian bentuk tes lisan kepada orang tua. Sekolah menyiapkan media untuk tes lisan. Sekolah memfasilitasi siswa melakukan tes lisan sesuai dengan instrumen dengan durasi yang ditetapkan. Guru melakukan penilaian dengan tes lisan. Nah, kisi-kisi tes lisan contohnya ya, ini adalah misalnya standar kompetensi lulusan mampu mengaitkan antar pengetahuan dalam konteks lingkungan sekitar. Kompetensi dasar yang diujikan menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Materinya adalah rangkaian listrik, energi listrik, daya listrik. Nah, indikator keterampilannya diberikan permasalahan dan peralatan yang sesuai. Siswa dapat memaparkan rancangan percobaan untuk menyelidiki pengaruh beda potensial terhadap arus kuat listrik. Nah, ini tentu saja daftar pertanyaannya nanti mengalir ya. Kemudian contoh daftar pertanyaan lisannya untuk pertanyaan awalnya, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Kemudian menuju pada pertanyaan inti. Misalnya kamu hendak menyelidiki apakah tegangan pada lampu pijar berpengaruh terhadap kecerahan lampu, apa yang kamu lakukan? Nah, pertanyaan akhir adalah, adakah hal-hal terkait rangkaian dan energi listrik yang menurutmu penting tetapi belum ditanyakan? Nah, ini rubrik tes lisan ya. Untuk rubrik tes lisan itu sendiri, misalnya pertanyaan ini, misalnya kamu hendak menyelidiki apakah tegangan pada lampu pijar berpengaruh terhadap kecerahan lampu. Nah, ini untuk skor tertinggi apabila ya siswa dapat menjawab dengan benar, membuat rangkaian listrik, mengubah tegangan lampu misalnya dengan pengubahan jumlah baterai lampu yang digunakan tetap, membandingkan nyala lampu pada berbagai tegangan dan seterusnya. Nah, tentu rubrik ini nanti dibuat dari skor antara 4 sampai dengan 1 sesuai dengan luasan pengetahuannya tentang ini ya, kompetensi yang ditanyakan. Nah, demikian Bapak dan Ibu, semoga penjelasan singkat dan sederhana ini membantu Bapak dan Ibu dalam rangka pelaksanaan tes lisan di sekolah Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes perbuatan ini adalah tes yang dituntut seseorang agar dilakukan atau bisa menuntut jawabannya itu berupa perbuatan atau tindakan. Nah, tes-tes seperti ini biasanya misalnya ada di sebuah yang memerlukan, memang materinya itu memerlukan praktik gitu, seperti praktik sholat. Jadi seseorang disuruh untuk praktik sholat jenazah itu seperti apa, jadi langsung pada perbuatan, tidak bisa disebutkan secara materi, jadi memang dilihatnya langsung secara tindakan. Nah, untuk menilai tes perbuatan ini pada umumnya adalah diperlukan sebuah format pengamatan. Nah, jadi kita sebagai yang pengamat atau sebagai yang menilai membuat format pengamatan terlebih dahulu. Nah, bentuknya ini dibuat sedemikian rupa sehingga tutor dapat atau pengamat dapat menuliskan angka-angka yang memang memenuhi daripada aspek-aspek nilai yang ingin dinilai daripada tes perbuatan ini. Nah, salah satu tujuan daripada jadi bukan salah satu sih, banyak. Jadi beberapa tujuan daripada tes perbuatan ini adalah, pertama adalah tujuan tes perbuatan adalah untuk dimaksudkan untuk mengukur keterampilan siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi karena memang ini tindakan, harus pakai tindakan perbuatan, maka memang untuk mengukur seseorang dalam keterampilan pada ilmu sesuatu gitu, ilmu yang memang menyangkut sebuah proses perbuatan gitu. Dan kemudian ada dua keunggulan tes perbuatan ini, dan pada intinya adalah dua unsur yang bisa disajikan bahan penilaian dalam tes perbuatan, yaitu proses dan juga produk. Jadi memang ada proses di sana dan juga ada produk yang dipakai dalam tes perbuatan sendiri. Nah, keunggulan daripada tes perbuatan ini adalah cocok digunakan untuk mengukur aspek perilaku psikomotorik. Kedua, dapat digunakan untuk mengecek kesesuaian, untuk mengecek antar pengetahuan, teori, dan keterampilan dalam mempraktekannya. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada kesempatan untuk menyontek karena ini perbuatan, jadi memang secara langsung dilakukan oleh si individu atau oleh si peserta tes. Yang ketiga atau yang selanjutnya tentang kelemahan daripada tes perbuatan ini. Jadi karena ada keunggulannya pasti juga ada kelemahannya. Kelemahannya adalah lebih sulit dalam mengadakan pengukuran. Kenapa lebih sulit? Karena penguji dituntut untuk mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang testi secara cermat. Jadi memang penguji harus benar-benar memperhatikan daripada si peserta tes dalam pengetesan, dalam melakukan tesnya tersebut, karena memang dilakukan secara cermat gitu, langsung melihat daripada bentuk gerakan tindakan yang dilakukan oleh peserta tes. Kemudian yang kedua, memerlukan biaya yang relatif besar karena memang memerlukan banyak kegiatan atau memerlukan banyak tenaga, maka juga memerlukan banyak sesuatu ya, banyak biaya juga. Dan kemudian yang ketiga, memerlukan waktu yang relatif. Jadi memang karena sebuah proses, jadi karena proses itu agak lama, jadi memang memerlukan waktu yang lebih banyak, jadi tidak bisa langsung singkat dan tidak bisa dibatasi seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah poin terakhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.